Kondisi berat Bapak ini ada di angka 163 cm ya Pak. Dan hasil ini yang Bapak sekitar 25,6 termasuk dari lupa. Berarti agak gemuk. Iya. Nah, Bapak bisa diperbaiki lagi ya Pak dengan pola makan dan gaya hidup Bapak. Kemudian untuk yang pertama Bapak merasakan saat ini apa Pak? Apakah ada Ini sering kram di kaki sama tangan. biasanya apakah dengan kramnya sering muncul kapan Pak? Biasanya itu habis kerja sih, terus kalau capek-capek itu kramnya sering muncul. Apakah Bapak kita Iya, kadang suka nggak nyaman gitu. selain itu ada keluhan lain Pak? Kalau keluar lain biasanya ini sih sepatu aja. Kemudian apakah Bapak bekerja sebagai apa Pak? Saya sebagai pedagang. Aktivitasnya cukup berat atau gimana Pak? Iya, cukup berat, apalagi kalau malam itu kan sekarang ramai gitu. Berarti Bapak ini tidak tidur malam nih. Iya, benar Pak. Kalau tidur dalam sehari berapa jam? Sekitar 5 sampai 6 jam. Apakah Bapak merasa kurang istirahat? Iya, sering gitu. Pak kita ya. Bapak berarti kurang istirahat dan kalau istirahatnya biasanya hanya 5 sampai 6 jam hari. Dalam sehari biasanya Bapak makan berapa kali Pak? Biasanya sampai 2 kali sehari. Berapa kali sehari? Porsinya itu berapa Pak? Porsinya lumayan besar. Porsinya itu ada beberapa pilihan centong. Kalau biasanya menggunakan centong kecil, sedang, atau besar. Baik. Bapak sering makan sayur Nggak selalu makan sayur sih. atau buah bagaimana? Kalau buah juga jarang. Minuman sehari-hari apa saja Pak? Biasanya minum kopi 2 cangkir per hari. Air putihnya? Kalau air putihnya itu kadang-kadang. Jadi kurang nggak sering ya Pak? Kopinya. Kemudian kemarin pagi Bapak makan apa? Kalau kemarin itu makan nasi sama lauknya itu telur. Nasi sama telur siangnya. Kalau siangnya makan nasi juga sama ayam terus sama gorengan. Nasi ayamnya itu digoreng juga. Iya. Untuk makan malam Kalau makan malamnya itu nasi lagi itu sama lauk sama nasi goreng. ada sayur atau buahnya tidak? Tidak ada. Tapi kalau gue, jadi Bapak kenali makan nasi dengan telur dan makan siangnya nasi ayam dan gorengan. Untuk makan malamnya ada nasi dan lauk ada lagi. Iya. Kemudian dari hasil tadi ada beberapa hal yang masuk ke Bapak. Itu apa saja? Itu aktivitas tinggi tadi tidak lama. Asupan mineral dari makanan masih kurang juga. Konsumsi kopi juga cukup sering deh. Iya benar. Kemudian ada beberapa hal untuk Bapak tahu yaitu faktor bisa disebabkan kekurangan mineral seperti kalsium, magnesium, dan kalium. Itu dari makanan. Iya Pak, banyak terdapat pada saya juga sebuah seperti kita makan makanan. Jadi Bapak sekarang harus banyak makan sayur-sayur berbuah-buahan ya. Kemudian untuk kopi sebaiknya dikurangi Pak. Dari 2 jadi berapa per hari? Maksimal 1 cangkir saja per hari. Bulannya juga sedikit dikurangi ya Pak. Baik, nanti saya akan coba. Untuk air putih juga harus cukup Bapaknya maksimal Bapak minimal mengonsumsi air putih kurang lebih 8 gelas per hari, itu sekitar 2 liter per hari Pak. Kemudian untuk anda malamnya Bapak inginkan makan 2 kali sehari dan Bapak dengan Pak. Ada di pagi, kemudian ada bunga, kemudian itu bisa mengonsumsi sayur atau buah-buahan, kemudian dimakan siangnya sedikit ditambah juga nggak apa-apa kalau makan siang, tidak seperti porsi pada saat makan pagi. Dan ada selingan sorenya di sekitar jam 4 jam sore, kemudian ada makan malam. Makan malam sekitar itu 7 malam. Kemudian tadi itu kita yang cukup Bapak sekarang ya. Usahakan itu minimal 3 jam. Baik, akan saya coba. Baik, kita juga olahraga dengan Pak, kaki dan kaki seperti itu.
Kemudian saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang Liga. Ada beberapa prinsip gizi seimbang pada lansia. Yang pertama yaitu memperhatikan variasi makanan. Yang kedua membatasi makanan yang meningkatkan kadar asam urat. Yang ketiga yaitu mengkonsumsi buah dan sayur. Cukup minum air putih dan membatasi garam dan memiliki tekstur dan cita rasa makanan yang netral, jangan terlalu asin dan juga jangan terlalu manis seperti itu. Kemudian apa saja sih nutrisi wajib untuk lansia? Yang pertama itu ada protein. Sumber protein bisa didapat dari ikan, telur, ayam, serta susu. Begitu pula protein nabati dari kacang-kacangan seperti tahu dan tempe. Untuk lemaknya, lansia dianjurkan mengkonsumsi lemak antara 20-25% dari total kalori yang dibutuhkan. Sumber lemak antara lain minyak nabati seperti minyak zaitun. Itu tetap harus mengurangi goreng-gorengan yang lemaknya itu jenuh Pak, seperti minyak yang minyak itu. Bapak mulai sekarang harus boleh diusahakan mengkonsumsi minyak zaitun. Kemudian selanjutnya lansia perlu mengkonsumsi sekitar 45-55% dari total kalori sehari. Bapak bebas antara lain nasi, mie, bihun, telur, kentang, dan ubi seperti ini. Bapak juga nggak harus mengkonsumsi nasi setiap hari. Bapak juga bisa mengkonsumsi mie basah rebus, mie goreng rebus, bihun rebus, itu kan juga sama saja dengan karbohidrat. Menggunakan bahan lainnya kalau Bapak bosan dengan nasi. Jadi bisa dimodifikasi. Betul. Tapi Bapak juga harus tetap mengurangi porsi makan Bapak. Tidak seperti biasanya Bapak mulai sekarang harus menormalkan beban Bapak. Kemudian ada beberapa makanan yang harus dihindari lansia. Yang pertama yaitu makanan garam, natrium, dan sodium. Kedua, makanan lemak dan trans. Lemak trans ini seperti margarin dan daging, lalu lemak trans harus menghindari makanan yang menggunakan margarin yang amis sana. Dan ada daging olahan dan makanan kaleng. Seperti apa sih daging olahan itu? Daging olahan itu seperti bukan seperti itu yang sosis, iya, Bapak harus mengurangi itu karena itu menjelang periuk dan rumah. Bapak juga harus mengurangi makanan yang gula. Bapak tadi kan banyak mengonsumsi kopi ya kan? Bapak mulai sekarang harus mengonsumsi kopinya 1 gelas sehari dan harus mengurangi gula seperti itu. Kemudian dari semua saran saya tadi, mana yang paling mudah untuk Bapak lakukan? Mungkin ini sih mulai mengurangi goreng-gorengan, terus mulai mengurangi makanan manis. Bapak juga harus mengurangi buah dan kopi. Bapak juga harus mulai dari makan buah dan mengurangi kopi ya Pak. Bagus sekali. Saya juga coba tambah. Bapak juga harus coba tambahkan sayur. Kemudian untuk membantu pemantauan saya, minta Bapak mencatat makanan selama 1 minggu. Apakah Bapak bersedia? Iya, saya bersedia. Itu apakah dicatat semua? Tidak Pak, sekali Bapak ini bisa catat di info saja. Yang perlu Bapak catat adalah jenis, jumlah, dan waktu. Contoh pagi-pagi sekitar jam 7 Bapak makan nasi secangkok. Kemudian ada ayam mahal rebus. Kemudian ada sayur sop. Sayur sopnya apa saja? Ada wortel, ada buncis. Itu saja Bapak yang dicatat. Oh begitu ya. Bapak bersedia? Iya, saya bersedia. Baik. Kemudian coba Bapak ulangi apa saja yang perlu diperbaiki mulai sekarang. Yang diperbaiki ini termasuk juga konsumsi kopi mulai dikurangi, terus goreng-gorengan juga dikurangi, terutama makanan yang mengandung tinggi garam gitu. Terus kan Bapak, jika Bapak konsisten, akan berkurang yang baru bisa disekar Pak. Semoga bisa disekar ya Pak nanti. Dan kita berhasil lagi minggu depan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya hari ini. Dan kita ketemu lagi minggu depan untuk evaluasinya. Semoga Bapak selesai